Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pendekatan yang kelima, yaitu pendekatan transpersonal. Apa itu pendekatan transpersonal? Pendekatan ini merupakan pendekatan baru, pengembangan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Kita akan awali dengan membahas sejarah pendekatan transpersonal. Pada awal abad ke-20 hingga masa pertengahan, studi mengenai psikologi itu banyak yang bersifat empirik atau lebih menekankan pada perilaku-perilaku yang kasat mata. Dan biasanya studi yang dilakukan itu melepaskan diri dari faktor agama dan spiritualitas. Bahkan agama dan spiritualitas pada masa-masa ini dianggap sebagai penghambat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada akhir abad ke-20 muncul adanya tren pada masyarakat dunia bahwa kebanyakan orang mengalami ketidakpuasan jiwa. Meskipun telah menerapkan prinsip-prinsip dan teori psikologi, akan tetapi banyak masyarakat yang mengalami kekeringan spiritual dan tidak menemukan kedamaian dalam kehidupannya. Secara materi, secara keilmuan, mungkin masyarakat mendapatkan begitu banyak informasi, wawasan, akan tetapi dalam hatinya tidak mendapatkan satu ketenangan ataupun kedamaian. Kemudian muncullah satu gagasan bahwa ternyata pengalaman transformasional atau pengalaman spiritual yang dialami oleh seseorang dapat berpengaruh baik terhadap kesejahteraan psikologisnya. Berawal dari gagasan ini, kemudian muncullah pendekatan baru, yaitu pendekatan transpersonal, yang merupakan penghubung antara psikologi dan spiritualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu definisi dari pendekatan transpersonal. Pendekatan transpersonal itu merupakan studi terhadap keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih dalam dan lebih luas, atau suatu sensasi yang lebih besar dari koneksitas terhadap orang lain dan alam semesta, atau bisa disebut sebagai dimensi spiritualitas dari diri seseorang. Kata kunci dari pendekatan transpersonal adalah adanya kekuatan dalam diri yang lebih luas, yang lebih hebat, yang bisa berpengaruh baik dan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kekuatan itu adalah dimensi spiritual. Definisi yang lainnya menyatakan bahwa pendekatan transpersonal itu memfokuskan pada pengalaman identitas diri yang melewati individu atau pribadi untuk mencakup aspek yang lebih luas dari kemanusiaan, kehidupan, jiwa, dan alam semesta. Menurut pendekatan ini, pencapaian fungsi hidup, jiwa, dan alam semesta dengan kesadaran dan pengalaman religius. Itulah yang nantinya bisa membuat kehidupan seseorang itu bermakna. Jadi pengalaman religius, dimensi spiritualitas, kemudian kekuatan dari diri manusia yang lebih hebat, yang lebih luas, dan tidak kasat mata, itulah yang menjadi kata kunci dari pendekatan transpersonal ini. Kemudian selanjutnya, kita akan banyak membahas tentang istilah spiritualitas. Nah, apa itu spiritualitas dalam psikologi transpersonal? Pada mulanya, masyarakat modern ini mulai mencari-cari penyegaran jiwa, baik terhadap ajaran agama atau sekedar berpetualang kembali kepada alam sebagai bentuk uzlah atau menghindarkan diri dari kebosanan karena lilitan masyarakat ilmiah teknologis. Ini maksudnya, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata masyarakat itu mengalami sebuah tren bahwa mereka tetap merasakan kekeringan hati, tetap merasakan kecemasan, perasaan tertekan dalam hatinya. Sehingga masyarakat kemudian mencari
satu bentuk aktivitas yang bisa membuat jiwanya segar kembali. Mencari kegiatan yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan hati. Nah, kegiatan itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menumbuhkan spiritualitas dalam diri manusia. Kebutuhan manusia terhadap dimensi spiritualnya adalah suatu hal yang sifatnya alamiah atau merupakan fitrah manusia. Jadi, dimensi spiritualitas pada diri manusia itu alami. Sudah ada sejak lahir dan merupakan fitrah dari diri manusia. Di luar alam kesadaran biasanya terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensialnya. Nah, inilah yang disebut sebagai dimensi spiritualitas. Jadi, dimensi spiritual ini menurut pendekatan transpersonal memiliki satu kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan seseorang. Nah, menurut psikologi transpersonal, dimensi manusia itu tidak hanya terbatas pada fisik dan psikis, tetapi meliputi 3 hal, yaitu fisik, psikis, dan spiritualitas. Fisik itu meliputi anggota gerak tubuh, anggota tubuh, dan perilaku manusia. Sementara psikis ini meliputi pemikiran dan perasaan seseorang. Sedangkan yang ketiga ini merupakan dimensi baru yang digagas oleh psikologi transpersonal, yaitu spiritualitas atau kekuatan dalam diri yang jauh lebih dalam dan lebih kuat dalam mempengaruhi perilaku manusia. Nah, spiritual ini berbeda dengan psikoanalisis. Kalau psikoanalisis itu dorongan-dorongan manusia terletak di alam bawah sadar, maka spiritualitas ini letaknya ada di atas sadar. Kalau psikoanalisis itu fokus pada unconsciousness, bawah sadar ya, atau alam ketidaksadaran, maka spiritualitas ini berada di supraconsciousness, jadi di atas kesadaran manusia. Itu yang membedakan antara psikologi transpersonal dengan psikodinamika atau psikoanalisa. Nah, baik, pembahasan mengenai spiritualitas dan transpersonal ini ternyata juga menuai beberapa kritik. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai kritik terhadap spiritualitas dan transpersonal. Yang pertama, spiritualitas yang dimaksud dalam psikologi transpersonal ini bukanlah merupakan spiritualitas dalam agama, tetapi sebatas pada ketergantungan manusia pada sesuatu yang belum atau tidak realistik. Jadi, secara umum di psikologi transpersonal, landasan dari spiritualitas ini belum atau tidak realistik. Jadi tidak spesifik apa yang menjadi dasar spiritualitas pendekatan transpersonal. Ini yang kita perlu berhati-hati sebagai umat yang beragama, gitu ya. Kemudian spiritualitas diartikan sebagai inti kemanusiaan dan sebagai sumber makna hidup dan potensi dari berbagai kemampuan dan sifat luhur manusia yang luar biasa. Jadi definisi spiritualitas ini masih sangat umum sekali dan universal, apapun agamanya itu dianggap memiliki satu bentuk spiritualitas. Gitu. Nah, kritik yang terakhir sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengkaji pendekatan transpersonal ini dengan teliti dan cermat, karena ini tadi ya, landasan dari spiritualitas bagi umat muslim harus dilandaskan pada keimanan. Itu yang mungkin akan membedakan antara ilmuwan psikologi yang muslim dengan yang umum gitu ya. Karena kita punya aspek ketauhidan, punya aspek keimanan, bahwa semua yang kita lakukan, semua keyakinan, pengalaman spiritualitas kita ini dilandaskan pada keimanan kita kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan secara spesifik membahas tentang psikologi Islami. Jadi dalam pembahasan psikologi transpersonal ini,
kita mungkin tidak akan terlalu membahas secara luas bagaimana perkembangan psikologi transpersonal di dunia ilmu pengetahuan, karena memang pendekatan ini sedang berkembangnya, sedang banyak dikembangkan, dan banyak sekali variannya. Nah, kita akan fokus pada psikologi Islami, yang insya Allah ini akan lebih banyak kita kembangkan, lebih banyak kita terapkan dalam pendidikan maupun dalam konseling. Psikologi Islami di sini saya beri caption yaitu The Ultimate Psychology. Maksudnya di sini psikologi Islam itu saya memandangnya sebagai sebuah psikologi yang purna, yang paripurna maksudnya ya, yang paripurna, yang puncak, yang merupakan aplikasi dari Syumuliyatul Islam, bahwa Islam itu universal, Islam itu komprehensif, sehingga Islam juga ada dalam membahas perilaku manusia, membahas pola pikir manusia, membahas spiritualitas manusia. Begitu. Kita akan memulainya dengan psikologi Islam klasik. Jadi psikologi Islam ini sebenarnya dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup ya. Jadi sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Kemudian kajian mengenai jiwa atau mengenai nafs ya, dalam Islam biasanya disebutnya sebagai nafs. Kajian ini terpecah menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, pada periode zaman kenabian hingga Daulah Umayyah, ada kecenderungan ulama membahas jiwa atau nafs itu bersumber dari Al-Quran dan hadis saja. Yang kemudian ini sampai saat ini berkembang menjadi ilmu tasawuf. Sementara yang kedua, ini terjadi pada periode Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, ulama selain mereka menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dari pembelajaran mengenai jiwa atau nafs, mereka juga memanfaatkan filsafat, ya, filsafat dari bangsa-bangsa Yunani, bangsa Eropa, seperti itu ya, yang telah difilter, yang telah direvitalisasi, yang telah disaring, mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak, sebagai landasan untuk mengkaji tentang kejiwaan manusia. Nah, kelompok yang kedua ini yang kemudian mengembangkan filsafat Islam. Tuh. Jadi perkembangannya memang dimulai sejak zaman Rasulullah masih hidup, sampai sekarang juga masih terus dipelajari dan terus berkembang. Selanjutnya, kita bahas mengenai definisi psikologi Islam. Ya. Psikologi Islam ini merupakan psikologi yang dibangun dengan cara pandang, paradigma, atau pola pikir Islami, sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan Islam. Jadi Islam di sini tidak hanya sebatas sebagai corak agama saja, tetapi Islam memang sebagai way of life, sebagai cara pandang kita untuk melihat satu permasalahan. Islam sudah menjadi gaya hidup kita, termasuk di dalamnya ketika kita membahas mengenai psikologi. Gitu ya. Kemudian kerangka konsep dari psikologi Islam ini dibangun berdasarkan sumber formal. Sumber formal itu meliputi Al-Quran dan hadis. Ya. Konsepnya dibangun berdasarkan sumber tersebut. Kemudian dalam proses membangun konsep, dalam proses pengembangan ilmu psikologi Islam, ini menggunakan kaidah-kaidah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Jadi dalam pengembangan psikologi Islam, yang syarat yang pertama satu, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkannya itu melalui penelitian-penelitian yang juga mematuhi kaidah ilmiah. Gitu. Kemudian psikologi Islam juga membahas interaksi diri sendiri, lingkungan sosial, dan dimensi keruhanian. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan pendekatan-pendekatan psikologi yang sebelumnya, bahwa sebagian besar pendekatan psikologi itu hanya fokus pada interaksi antara diri sendiri dan lingkungan sosial. Akan tetapi pada psikologi Islam ini yang dibahas
juga merupakan interaksi antara diri sendiri dengan dimensi keruhaniannya. Jadi tidak hanya hablum minannas ya, tapi juga hablum minallah. Bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya? Bagaimana interaksi seseorang dengan Tuhannya untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas atau kebutuhan ruhiyahnya. Gitu. Kemudian pengalaman spiritual yang terjadi menurut psikologi Islam adalah pengalaman yang dilingkupi cahaya Allah karena iman dan takwa, bukan yang lainnya. Ini tadi ya menyambung dengan pembahasan kita mengenai kritik spiritualitas dan transpersonal, bahwa spiritualitas dalam konteks psikologi transpersonal itu masih sangat umum, bahkan yang menjadi dasar dari spiritualitas itu sangat bebas, bisa didasarkan pada apapun. Akan tetapi kita sebagai umat Islam tentunya akan mendasarkan spiritualitas itu sebagai suatu pengalaman yang memang merupakan hidayah dari Allah, gitu ya, yang itu terjadi karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana psikologi Islam memandang perilaku manusia? Yang pertama, psikologi Islam itu memandang manusia yang memiliki martabat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Salah satu buktinya adalah ketika manusia mendapatkan amanah dari Allah, yaitu sebagai khalifah di bumi. Tuh, manusia memiliki satu amanah besar yang perlu diemban dan dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan manusia di bumi agar senantiasa menyembah dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua adalah manusia tidak memiliki dosa asal atau dosa keturunan, sehingga setiap dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia setelah masa baliknya itu merupakan pertanggungjawaban manusia itu sendiri. Kemudian manusia merupakan totalitas yang memiliki 4 dimensi. Jadi menurut psikologi Islam, manusia itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama adalah fisik biologis. Ini meliputi tubuh kita, badan kita, seperti itu ya. Kemudian dimensi mental psikis. Ini termasuk di dalamnya bagaimana perasaan seseorang, emosi, pemikiran, perilaku. Kemudian yang ketiga adalah dimensi sosiokultural yang meliputi hubungan interpersonal, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, itu termasuk dalam dimensi sosiokultural. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritual atau dimensi ruhani, atau bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Gitu. Itu 4 dimensi yang dipandang sebagai unsur pembentuk perilaku manusia. Kemudian pandangan selanjutnya adalah psikologi Islam melihat manusia sebagai makhluk yang berakal, ya, makhluk yang berakal, berilmu pengetahuan, dan memiliki kesadaran normatif. Jadi setiap perilaku, setiap aturan yang dijalankan oleh manusia itu dasarnya adalah akal, dasarnya adalah kesadaran. Gitu. Selanjutnya, psikologi Islam juga memandang manusia memiliki kebebasan berkehendak. Nah, ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang berakal ya, sehingga manusia juga diberikan kebebasan untuk berkehendak. Bagaimana memaksimalkan potensinya, menggunakan kelebihan dan kekuatan yang dimilikinya untuk jalan ketakwaan atau untuk jalan kejahatan, seperti itu. Nah, selanjutnya, manusia memiliki kelemahan yang memungkinkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, ini ya, manusia memang memiliki kebebasan berkehendak, akan tetapi di sisi lain manusia itu juga kadang-kadang muncul sisi kelemahannya. Nah, ketika muncul sisi kelemahannya, ini sangat berisiko untuk manusia bisa terjerumus ke dalam kesesatan. Gitu. Nah, karena hal ini, kemudian menurut psikologi Islam, manusia itu tidak dibiarkan hidup tanpa tuntunan dan petunjuk Tuhan. Jadi ini sebagai solusi ya atas dinamika manusia yang sebenarnya
sudah diberikan akal, diberikan kebebasan untuk berkehendak, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun kadang ketika kelemahannya yang sedang muncul, manusia punya kecenderungan untuk memilih yang buruk, maka kemudian Allah memberikan satu solusi, yaitu petunjuk. Ya, petunjuk kepada manusia, yang jika manusia itu melaksanakan petunjuk tersebut, maka akan diberikan harapan dan dijanjikan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian bagaimana psikologi Islam memandang perilaku manusia. Jadi seimbang ya, memiliki kekuatan, memiliki kelemahan, memiliki kebebasan untuk berkehendak, tetapi juga sebenarnya Allah sudah memberikan solusi bagi mereka yang mau melihat, yang mau mempelajari solusi tersebut. Nah, terakhir kita akan membahas tentang contoh penerapan psikologi Islam dalam konteks pendidikan dan konteks konseling. Yang pertama kita akan membahas dalam pendidikan anak usia dini terlebih dahulu. Beberapa contoh yang bisa diterapkan dalam pendidikan anak usia dini, salah satunya adalah kita sebagai pendidik perlu membina kesalihan diri sebagai bekal mensalihkan anak didiknya. Kenapa bisa demikian? Karena pada prinsipnya anak didik itu akan meniru, akan meneladani bagaimana perilaku-perilaku yang diperlihatkan oleh pendidiknya. Jadi ketika pendidiknya memiliki kesalihan diri, maka itu bisa menjadi bekal yang sangat bagus sekali sehingga bisa dilihat, diamati oleh anak-anak didiknya dan ditiru dalam perilakunya sehari-hari. Kemudian yang kedua, contoh penerapan yang kedua adalah penanaman akidah. Bagaimana anak-anak kita mulai sejak usia dini itu sudah mulai diarahkan atau diajak diskusi mengenai penciptaan manusia dan alam sekitarnya, siapa pencipta kita semua, berkaitan dengan akidah dan ketauhidan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembiasaan ibadah, ya, menumbuhkan cinta untuk beribadah dan kemudian pembiasaan ibadah. Itu. Meskipun untuk anak usia dini belum kemudian ada kewajiban ya, belum ada konsekuensi hukum atas ibadah yang dilakukan oleh anak usia dini. Akan tetapi kecintaan dan pembiasaan itu perlu ditumbuhkan sejak usia dini. Selanjutnya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, pembiasaan interaksi dengan Al-Quran. Ini juga membutuhkan satu keteladanan dari orang dewasa di sekitarnya, termasuk di dalamnya seorang pendidik. Dan terakhir, contoh yang terakhir adalah membangun kecintaan dan kebanggaan kepada Rasulullah. Misalkan dengan bagaimana kita sebagai pendidik juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, bagaimana kita mampu menularkan kisah-kisah inspiratif mengenai kehidupan Rasulullah. Itu juga bisa dilakukan sebagai bentuk dari penerapan psikologi Islam dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian contoh penerapan psikologi Islam dalam bimbingan konseling. Ya. Yang pertama sama, yaitu seorang konselor juga perlu membina kesalihan diri sebagai bekal ketahanan diri dan bekal untuk mensolihkan anak didik. Kenapa kemudian ketahanan diri ini sangat penting? Karena satu pekerjaan yang dilakukan oleh konselor adalah menerima gitu ya, menerima begitu banyak permasalahan yang diceritakan, disampaikan oleh konselingnya. Nah, kadang ketika terjadi hantaman emosi, luapan emosi yang muncul dari diri konseli, maka dibutuhkan ketahanan dari seorang konselor. Karena tidak jarang terjadi kesetrum gitu ya antara luapan emosi yang disampaikan oleh konseli terhadap konselornya. Akan tetapi ketika seorang konselor itu membina kesalihan diri, membina kualitas ruhiyahnya, maka ketahanan dirinya juga akan semakin kuat.
Jadi meskipun mendapatkan hantaman emosi dari begitu banyak konselor tersebut akan cenderung konsisten, ya, bisa menerima, bisa menampung permasalahan yang dialami oleh konseli. Kemudian yang kedua, perlu bagi seorang konselor selain melakukan penggalian data atau asesmen berkenaan dengan perilaku, pemikiran, emosi, kemudian hal-hal lainnya ya berkaitan dengan konseli, juga perlu melakukan evaluasi kualitas ruhaninya. Karena bagi psikologi Islam, kualitas ruhani ini merupakan penentu dari kualitas perilaku dari konseli tersebut. Bagaimana ibadah sehari-harinya, bagaimana interaksi dengan Qur'annya, bagaimana keyakinan dia terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Nah, itu juga perlu dilakukan evaluasi. Kemudian terakhir, contoh penerapan dalam bimbingan konseling adalah bagaimana seorang konselor itu membangun orientasi, membangun pemikiran, dan pembiasaan perilaku yang sesuai syariat, dan bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi, bagaimana seorang konselor itu setiap kali melaksanakan konseling ataupun bimbingan, gitu ya, menyelipkan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan tema dari bimbingan maupun konselingnya. Ini yang juga sangat penting. Bahkan sekarang kalau untuk dunia konseling itu banyak ya berkembang, misalkan konseling kognitif perilaku dengan berbasis pemaafan. Nah, tapi kemudian pemaafan, dari konsep pemaafan itu kita selipkan bagaimana pemaafan yang baik dan benar menurut Islam. Atau konseling berbasis taubat, itu juga bisa ya. Jadi bagaimana mekanisme taubat menurut Islam, tata caranya, itu bisa dimasukkan dalam proses konseling. Konseling kognitif perilaku misalnya ya, berbasis kebersyukuran. Jadi bagaimana kita sebagai konselor menerapkan atau mengaplikasikan kebersyukuran kepada konseling di dalam konseling yang dilakukan oleh konselor tersebut. Jadi contohnya seperti itu, bagaimana kita bisa mengorientasikan kembali konseli ya melalui konseling dan bimbingan itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Karena menurut psikologi Islam, dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah akan berdampak positif, berpengaruh positif terhadap aspek perilaku ataupun aspek diri yang lainnya. Demikian pembahasan mengenai psikologi transpersonal dan psikologi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.